Kita memulai ibadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan.
Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari semua yang bersuka cita, sama-sama kita mau satukan tepuk tangan kita. Dimanapun kalian berada hari ini, tetap bersuka cita. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, na 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 na. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di
di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Yes, haleluya Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati, kita mau terima kebenaran yang daripada Tuhan. Biar seluruh roh, jiwa, tubuh kita mau serahkan sama Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, Katakan aku berserah. aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Biar lewat pujian ini yang menjadi pengakuan kita sama Tuhan. Berserah Biar lewat setiap pujian ini dimanapun kita berada, kita mau sama-sama berserah penuh sama Tuhan. Yes, amin. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Katakan aku berserah.
haleluya, haleluya Tuhan. Ini setiap penyerahan diri kami sepenuhnya sama Engkau Tuhan. Ambil alih setiap hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami tahu firman-Mu itu yang membangun setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, kami tahu kuasa Tuhan menjamah, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu itu yang akan membangkitkan, membangun setiap kami Tuhan. Diberkati hamba-Mu hari ini Tuhan. Pengurapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan tercurah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami alami. Kami berterima kasih buat hal-hal yang ajaib yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan kami tahu Tuhan, perkenanan-Mu yang terus membuat kami mengalami hidup, dan hidup yang kami alami sungguh sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami, berikan kepada kami hati untuk kami memahami dan untuk kami menghidupi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai dengan hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun kita mungkin masih lewat online kita ibadah, saudara yang di rumah atau dimanapun sedang melihat daripada tayangan online ibadah ini, saya berharap semuanya saudara dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan buka saudaraku kisah seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa dan namanya diubahkan menjadi nama satu bangsa saudaraku. Kita akan belajar dari seorang yang bernama dengan Yakub. Kita akan buka di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang seorang pribadi yang bernama dengan Yakub, sebelum Allah memulihkan kehidupan Yakub, Yakub ini terkenal dengan penipu, saudaraku. Kita melihat bagaimana dia menipu Esau, abangnya, ketika bapaknya berkata kepada Esau supaya Esau menyediakan makanan buat bapaknya
lewat apa yang diburu oleh Esau. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, Ribka, mama Yakob dan juga ibunya Esau, mendengarkan akan hal ini, dia sampaikan kepada Yakob, supaya Yakob yang mengambil berkat yang akan disampaikan tadinya buat Esau, itu akhirnya menjadi milik daripada Yakob. Saudaraku, mari kita akan belajar bagaimana seorang Yakub yang tadinya dianggap menjadi seorang penipu, diubahkan Tuhan menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Bahkan kalau kita melihat sampai hari ini, Yakub atau Israel itulah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Bukan cuma bagi bangsa Israel, tapi bagi orang Kristen sampai hari ini. Yakub adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Yakub menjadi manusia yang diingat dan dikenal oleh kita sampai hari ini. Dan kita tentunya dapat belajar bagaimana Tuhan dapat memakai Yakub dan mengubahkan Yakub. Yang pertama kita melihat dari Kejadian 25 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saat kelahiran daripada Yakub dan Esau. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakob. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakob adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Pada ayat ini saya tekankan kepada, tetapi Yakob adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara perhatikan, antara Yakob dan Esau sejak lahirnya sudah ada perbedaan tentang kesukaan. Dikatakan gini, Esau ini adalah seorang yang suka tinggal di luar, suka berburu, sedangkan dikatakan Yakob adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saya memberikan pengertian yang singkat, itu memberikan satu gambaran. Esau ini adalah seorang pribadi yang suka mencari sesuatu di luar, padahal ada di dalam rumahnya. Perhatikan, saya mendapatkan satu catatan dari apa yang dipegang oleh Yakob. Yakob ini punya suatu kebiasaan yang tenang dan tinggal di kemah. Itu memberikan satu pengertian kalau berbicara tentang ketenangan. Kalau hari-hari ini kita bicara tentang tinggal tenang, berbicara tentang doa. Bicara tentang kemah itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Maka kita boleh melihat bahwa Yakob ini adalah seorang yang suka berdoa dan suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Mari kita memperhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kehidupan kita mulai hidup tinggal tenang dan tinggal di kemah atau mengejar hadirat Tuhan, keseharian saudara akan menentukan di kemudian bagaimana Tuhan akan mengubahkan saudara dan saya menjadi anak-anak yang akan dipakai oleh Tuhan, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Tidak secara kebetulan Ishak memberkati Yakob. Ada hal-hal yang dipegang oleh Yakob sehingga dia berhak menerima semua janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan juga pada Ishak. Kalau dikatakan Yakob ini adalah orang yang suka tinggal tenang dan tinggal di kemah, ini memberikan satu pengertian. Yakob ini kalau namanya tinggal di rumah, tentu dia sering bicara sama bapaknya. Pasti mungkin suatu saat atau beberapa kali Ishak cerita kepada Yakob, mungkin berkata begini, kamu tahu enggak Yakob, kalau zaman dulu kakekmu Abraham dijanjikan oleh Tuhan akan mengalami berkat yang luar biasa. Kakekmu dikatakan kalau engkau diberkati, orang yang memberkati engkau akan diberkati, tetapi orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Saya sangat yakin setiap janji yang pernah disampaikan Allah kepada Abraham dan janji yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Ishak, itu juga pasti pernah diceritakan oleh Ishak kepada Yakob. Hal ini menjadi satu pegangan betapa ada satu janji yang akan digenapi dalam kehidupan keturunan Ishak. Dan itu
yang dipegang oleh Yakob. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa di antara kita, mungkin kita berkata begini, kita ini sudah sering ke gereja, mungkin juga sudah sering beribadah, sering bersekutu. Tetapi saya mau katakan ini, berapa janji yang saudara terima dari Tuhan, berapa banyak waktu saudara untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, akan menentukan di kemudian berkat saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya punya satu kesaksian. Mulai beberapa tahun yang lalu, saya mengambil satu keputusan untuk lebih memperbanyak waktu saya baca Alkitab dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya tidak sedang mau menyampaikan sesuatu yang sebut kesombongan, tapi saya mau katakan gini, saya rata-rata menghabiskan waktu setidaknya 5 jam untuk baca Alkitab. Dan selama 2 tahun ini, 1,5 tahun, ini adalah ke-39 kali saya baca Alkitab bolak-balik. Ada satu kerinduan karena saya tahu bahwa firman Tuhan lebih berlaku dari semua perkataan orang di tengah dunia ini. Dan melalui janji Tuhan itu, saya akan melihat satu kehidupan yang lebih baik dan akan lebih baik dari ke depan. Lewat semua janji Tuhan yang pernah saya baca di Alkitab, saudara. Saya termotivasi ketika bicara tentang ketenangan. Diam di dalam hadirat Tuhan. Bicara tentang namanya tinggal di kemah. Bicara tentang berapa banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, kita melihat bagaimana Yakob ini kemudian diubahkan Tuhan. Kita akan melihat dalam Kejadian 27 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian 27 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Lalu Ishak berkata kepada anaknya, lekas juga engkau mendapatkan anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakob, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan. Maka Yakob mendekat Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Perhatikan saudaraku, kalau di dalam ayat ini ada satu sikap daripada Yakob yang tidak menyerah untuk mendapatkan berkat yang tersedia lewat janji Tuhan. Yang kemudian berkat yang luar biasa yang dialami oleh Yakob. Semuanya oleh karena berkat yang disampaikan oleh Ishak. Secara rohani, saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara jangan pernah diam. Jangan pernah diam dengan apa yang sedang tersedia di hadapan saudara. Mungkin sekian lama saudara dengar janji Tuhan. Bagaimana Tuhan menjanjikan pertolongan, mengubahkan berkat, mujizat dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan ini, jangan pernah diam. Karena kenapa? Ketika saudara mau mencoba merebut berkat saudara, di mana saudara mungkin mulai giat merebut berkat saudara, kerinduan saudara untuk merebut itu, di kemudian hari saudara akan lihat hasilnya secara maksimal. Saudara yang kedua, saya mau katakan, jangan pernah diam. Ambil berkatmu dari semua janji Tuhan yang dijanjikan kepada saudara. Yang ketiga, saudaraku, hidup dalam Yakob ini adalah orang yang bernazar dan menepati nasarnya, saudaraku. Kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 sampai 22. Lalu bernazarlah Yakob, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu
kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, nazar itu bagi saya adalah satu sikap atau keputusan kita untuk kita berkomitmen dengan Tuhan secara sungguh-sungguh. Jika mungkin hari-hari ini atau hari-hari yang lalu kehidupan saudara mungkin kelihatan sulit dan sukar, tidak ada satu kepastian dalam kehidupan saudara, tidak ada satu kepastian dalam masa depan saudara, mungkin saudara sedang mengalami satu tekanan yang berat. Saya mau katakan begini, jika engkau punya satu kerinduan di hari yang akan datang, dan engkau membuka mulutmu untuk bernazar, cobalah bertarung dengan Allah. Saudara, saya punya satu kesaksian. Dulu Tuhan memberikan satu kesempatan untuk saya punya satu rumah, saudara. Rumah itu enggak terlalu bagus, tapi saya mau renov gitu. Waktu saya mau renov, saya minta teman saya untuk renovasi. Ternyata biaya renovasinya itu 365 juta. Waktu saya baca, tiba-tiba ada seperti suara berkata, enak ya, kamu renovasi rumah, sementara rumah untuk tempat ibadahmu itu belum dilunasi. Waktu itu ada satu tempat ibadah yang kita gumuli, kita beli dan masih dalam status nyicil, saudaraku. Saya ngambil keputusan sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, jika Tuhan memberkati aku tidak akan pernah renovasi rumah ini dulu. Saya akan lunaskan ruko itu, tempat ibadah itu, di kemudian baru saya akan renovasi rumah. Saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata di kemudian saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Saya tidak jadi renovasi rumah, tetapi lebih daripada itu, Tuhan menyediakan rumah yang jauh lebih bagus dari itu. Saya mau katakan kepada saudara, jika hari-harimu mungkin hari-hari ini mengalami satu kesulitan, tidak ada kepastian dalam kehidupanmu, cobalah mulai engkau mengejar hatinya Tuhan, bernazar, tetapi jangan berhenti bernazar. Cobalah untuk juga ketika engkau diberkati, tepati nazarmu. Contoh mungkin, maaf, saya minta maaf. Kepada saudara mungkin yang belum diberikan keturunan. Apa nazarmu di kemudian jika engkau diberikan anak? Atau mungkin engkau sedang mencari pekerjaan. Ketika engkau sudah diberikan pekerjaan, apa nazarmu kepada Tuhan? Atau mungkin usahamu sedang bangkrut. Ketika Tuhan pulihkan, apa nazarmu kepada Tuhan? Ingat, ketika engkau bernazar, bayar kemudian. Jangan pernah engkau membohongi Tuhan dengan nazarmu. Saudara, selanjutnya yang keempat, Yakub ini adalah seorang pekerja yang giat dan memberi dampak pada orang lain. Kalau kita melihat Kejadian 31 ayat 32 sampai dengan 42, saudara boleh baca di rumah saudara. Ini adalah bagaimana Yakub bicara kepada Laban, dikatakan ini, 20 tahun aku mengabdi, 20 tahun aku bekerja kepadamu. Ini satu jangka waktu yang sangat panjang yang diberikan oleh Yakub untuk mengabdi kepada Laban. Kalau saudara baca, perhatikan bagaimana ayat-ayat sebelumnya, Laban itu di mana Yakub bekerja, itu menghasilkan banyak berkat kambing domba karena apa yang dilakukan oleh Yakub. Saudara, saya mau katakan gini, kita ini tidak sekedar hanya mengejar berkat yang akan diberikan oleh orang lain kepada setiap kita. Tapi saya mau katakan ini, mari coba jadikan hidupmu untuk menjadi seorang yang berdampak kepada orang lain. Di mana engkau hadir, engkau memberikan sesuatu hasil kepada orang lain. Engkau meninggalkan satu sejarah kepada orang lain. Saudara, coba belajar dari Yusuf. Yusuf itu tidak ucuk-ucuk menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Tapi justru Yusuf, ketika dia tinggal di rumah Potifar, Potifar makin diberkati dengan luar biasa. Saudara mungkin bekerja satu perusahaan. Mungkin kehadiran saudara kelihatannya flat gitu, datar. Tapi saudara mungkin mengharapkan karir yang baik. Saya mau katakan ini, ubah cara berpikirmu.
Hasilkan sesuatu untuk perusahaanmu. Apa yang menjadi target dalam hidupmu untuk dikenal dalam perusahaanmu. Atau mungkin dalam rumah tanggamu. Apa yang dikenal baik dalam rumah tanggamu untuk meninggalkan satu warisan yang baik. Yakub ini adalah orang yang meninggalkan kekayaan bagi Laban. Dan dia adalah seorang pekerja yang sangat luar biasa. Kenapa ini terjadi? Sekali lagi, sebelum Yakub merantau, hidup dengan Laban, dia menerima berkat dan janji Tuhan. Saudara jangan pernah mengharapkan sesuatu yang wah di depan sana, jika engkau tidak menghidupi firman yang kau terima. Hidupi firman yang kau terima. Dan berjalanlah sesuai dengan janji firman yang kau terima. Dan giatlah dari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada saudara. Pegang teguh apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan menjadi orang yang suka menuntut gitu. Menuntut apa? Menuntut yang menjadi hakmu. Sementara apa yang engkau persembahkan bagi rumah tangga, bagi perusahaanmu, mungkin belum ada. Tapi engkau mungkin menuntut banyak hal. Tapi saya mengatakan gini, berkaryalah baik bagi rumah tanggamu, bagi perusahaanmu, baik dimanapun engkau berada. Supaya melalui karya yang engkau punya, engkau dikatakan patut untuk menerima berkat dari apa yang kau kerjakan. Demikian Yakub, saudaraku. Pada akhirnya Yakub ini mengalami berkat yang luar biasa. Karena dia juga memang mendatangkan berkat bagi keluarga Laban. Yang terakhir saudaraku, kita belajar dari Yakub bahwa Yakub ini memiliki satu sikap yang tidak pernah menyerah sampai Yakub itu diubahkan menjadi nama Israel. Kalau namanya Yakub itu melekat pengertian ala penipu. Tetapi Israel itu adalah Prince of God. Menjadi pangerannya Allah. Ketika dia bergumul dengan malaikat Tuhan, bergumul dengan Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan berkata, supaya Yakub melepaskannya. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan. Di dalam pergumulannya, Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan sampai engkau memberkati aku. Saudara, berapa di antara kita mengalami namanya pergumulan? Tetap kuat, bangkit. Sampai kapan? Mungkin waktu engkau nggak tahu, tetap kuat, bangkit dalam kehidupanmu. Dan engkau bilang sama Tuhan, sampai Tuhan memberkati. Sampai Tuhan memulihkan. Baru aku melepaskan. Ini yang dialami oleh Yakub. Dia bergumul dengan Tuhan. Dan Yakub baru melepaskannya setelah Tuhan memulihkan keadaan Yakub. Saudara dan saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam situasi justru dalam pergumulan. Engkau bisa bertaruh dalam tanda petik dengan Tuhan. Dan engkau mengalami apa yang disebut dengan kemenangan. Jika engkau sungguh-sungguh ingin diubahkan. Saudara, kehidupan kita yang tadinya tidak baik. Yakub penipu. Berubah menjadi Prince of God. Saudara, mungkin situasi saudara, rumah tanggamu, pekerjaanmu tidak baik adanya. Engkau akan dipulihkan dalam pergumulanmu dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah berhenti sampai Tuhan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua kebenaran firman-Mu yang meneguhkan setiap hati kami. Kami tahu ketika kami mendengarkan firman ini, ketika kami ditegur, ketika kami diteguhkan, ketika kami melihat kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, ajar kami untuk taat kepada-Mu Tuhan. Dan berikanlah kebenaran-Mu itu untuk kami hidupi. Dan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sampai mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu di rumah-rumah dan dimanapun berada. Berkati mereka Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi.
Di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.